Kalau kalian pernah penasaran sama asal-usul budaya Minangkabau, cerita tentang suku Koto ini bisa jadi jendela buat ngintip tradisi di jantung Sumatera Barat. Suku Koto itu salah satu pilar utama dalam struktur masyarakat Minangkabau, sangat erat kaitannya, baik dari sejarah maupun silsilah, sama suku Piliang. Nama Koto sendiri udah bergema dari dulu banget, asalnya dari kata Sanskerta, kota, yang artinya benteng atau kubu pertahanan. Bayangin aja, dulu, benteng-benteng ini yang seringnya dibikin dari bambu, bukan cuma buat pertahanan, tapi juga jadi tempat lahirnya kehidupan bermasyarakat dan permukiman pertama buat orang Minangkabau. Dari tempat tinggal awal itu, kata Koto, akhirnya jadi identik sama kota, simbol gimana klan ini ngebentuk peradaban dan identitas komunal di tanah Minangkabau. Sekarang, yuk kita balik lagi ke asal-usulnya. Masyarakat Minangkabau itu dibangun di atas dua sistem adat dasar, atau kelarasan-kelarasan Koto Piliang dan kelarasan Bodi Caniago. Ini jadi tulang punggung kehidupan sosial, politik, dan budaya Minangkabau. Awalnya, suku Koto itu cuma bagian dari klan Piliang yang lebih besar. Tapi seiring masyarakat makin berkembang dan kompleks, kebutuhan akan peran khusus bikin mereka terpecah. Nah, gitu deh ceritanya. Suku Koto dan suku Piliang muncul sebagai entitas yang terpisah, tapi tetap berhubungan erat. Pembagian ini bikin masing-masing bisa ngembangin identitas dan peran tradisionalnya sendiri, sambil tetap ngejaga akar yang sama. Kepemimpinan di suku Koto itu selalu sangat dihormati. Intinya ada di Datuk Ketumanggungan, sosok yang berwibawa dan mewakili tradisi aristokrat militeristik. Filosofi ini ngehargain banget hierarki yang jelas, kepemimpinan yang tegas, disiplin, dan kekuatan buat ngejaga kedaulatan adat. Ini sistem yang dirancang biar semua orang ngerti peran dan tanggung jawabnya, ngejaga tatanan sosial tetap kokoh. Tapi yang bener-bener bikin suku Koto yaitu filosofi panduan mereka, Manitiak dari Ateh, Tabasuik dari bawah, Batanggo nayak bajanjang turun. Ini lebih dari sekadar pepatah lama. Ini cetak biru hidup buat nyelesain masalah dan ngambil keputusan. Manitiak dari Ateh, secara harfiah, menetes dari atas, artinya keputusan besar dimulai dari pemimpin tertinggi. Tabasuik dari bawah, muncul dari bawah, ngingetin kita kalau masukan dari akar rumput tuh penting banget. Ini adalah konsensus Minangkabau yang berjalan, ngegabungin kebijaksanaan dari atas dengan suara dari bawah. Batanggo nayak, itu maksudnya naik setahap demi setahap. Mastiin setiap tingkatan punya suara pas keputusan bergerak ke atas. Dan bajanjang turun setahap demi setahap, artinya begitu keputusan dibuat, itu diturunkan secara bertahap. Mastiin semua orang tahu apa yang terjadi dan kenapa. Proses ini bukan cuma soal aturan, ini soal harmoni, keadilan, dan ngejaga semangat kebersamaan tetap hidup buat generasi-generasi selanjutnya. Dalam cerita suku Koto, kalian gak cuma nemuin pelajaran sejarah, tapi juga contoh nyata gimana tradisi, kepemimpinan, dan partisipasi akar rumput bisa ngebentuk masyarakat yang maju.